Shalom semuanya. Shalom. Ya, saat saya kemarin minggu yang lalu kasih tahu Kak Indra. Hari ini mau Ko Freddy tolong sampaikan firman hari ini. Oh iya, temanya tentang apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Ya, kita semuanya tahu ini adalah masa-masa apa? Putaran terakhir. Ya, yang namanya putaran terakhir, kalau dalam sebuah perlombaan lari, itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus berlari lebih kuat. Dengan kondisi yang mungkin sudah capek sebenarnya. Tapi kita harus menyelesaikan pertandingan dengan kuat. Amin. Ya, saya mau kasih tema saya hari ini adalah persistent. Bisa ditampilkan temanya? Siapa yang tahu arti kata persisten ini apa? Kalau konsisten, tahu ya? Konsisten tahu kan? Semuanya tahu. Kalau konsisten itu kita melakukan semuanya dengan rutinitas, konsisten. Misalnya kita gosok gigi setiap hari, konsisten, rutinitas. Ya. Tapi ini yang namanya persisten. Ini artinya adalah sikap gigih dan tahan banting. Minggu lalu Kak Devlin menyampaikan temanya apa? Tahan uji. Sekarang persisten ini apa? Sikap gigih dan tahan banting. Yang dilakukan dengan tekun dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan. Ya. Sikap gigih dan tekun yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Saya mau ajak kita baca dulu dalam Ibrani 10 ayat 36. Ya, kenapa kita harus melakukan semuanya dengan tekun, dengan gigih. Ya, Ibrani 10 ayat 36. Semuanya bawa gadget sucinya. Coba dibuka ya. Ya. Oh ya, di layar juga sudah ada, kita mau baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi, sebab kamu memerlukan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di sini dikatakan kamu perlu yang namanya ketekunan. Tadi yang namanya persisten, itu adalah ketekunan yang dilakukan dengan gigih. Supaya apa? Supaya kamu memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kelemahan anak muda itu apa sih? Biasanya kalau anak muda itu berapi-api, betul? Semangatnya tinggi. Kalau misalnya disuruh disuruh untuk lomba lari gitu ya. Lomba lari 100 meter, wah cepatnya bukan main. Apalagi ada hadiahnya ya. Kamu lomba lari 100 meter yang menang dapat iPhone 12, waduh semangat semuanya. Ya. Tapi kalau kamu disuruh, misalnya kau bom nyuruh kamu, ya ini sudah putaran terakhir, saya mau ajak kalian untuk berdoa buat jiwa-jiwa. Setiap pagi jam 4 pagi kita mau doa. Setiap hari. Kira-kira aja ya, bolong-bolong gak? Yang gak bolong siapa? Kira-kira yang gak bolong akan melakukan dengan setia, tekun, dengan semangat. Ada nggak? Masa nggak ada sih? Ini kalau ada kok bom marah dia. Nggak boleh loh ya. Harus. Nah biasanya ini anak muda, kalau engkau disuruh melakukan suatu kegiatan yang rutin dan engkau harus melakukan dengan semangat, itu biasanya susah, melempem. Contohnya ya, kalau kalian nih disuruh latihan nari, siapa di sini yang ikut nari siapa? Ya, disuruh latihan nari.
Kamu pengennya apa sih? Jadi penari yang ada di panggung. Ya? Ada yang pengen jadi penari yang langsung ada di panggung? Ada? Ada pasti. Saya pengen tuh, kalau nari itu di tengah gitu loh. Seperti Kak Devlin kalau nyanyi, kalau nari di tengah. Gak pernah tuh di belakang, di pinggir, samping, kiri, kanan. Tapi kamu tahu gak? Apa yang sudah dilakukan Kak Devlin? Dia sudah latihan nari, kamu ikut nari berapa tahun? Hah? 10 tahun ya? 10 tahun kamu waktu itu kelas berapa ya? Kelas 1 SMA. Dari kelas 1 SMA, dia sudah latihan nari 10 tahun. Makanya jangan heran, kalau mungkin Kak Devlin ditaruh di tengah, atau paling enggak lah, geser sedikit lah dari tengah gitu. Tapi itu semua dilakukan dengan ketekunan. Gak ada yang instan. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, kamu ingin meraih sesuatu, kamu harus melakukan dengan tekun. Nah, saya ada satu tips. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan segala sesuatu dengan persisten ini. Punya sikap gigih, ngotot, semangat untuk memperoleh apa yang dijanjikan. Itu harus ada apa? Yang pertama, catat. Harus punya tujuan. Harus punya apa? Tujuan. Kalau kamu tidak pernah punya tujuan dalam hidup kamu, kamu akan menjalani hidup kamu dengan hari lepas hari. Kamu tidak akan pernah yang namanya punya planning, kamu tidak pernah yang namanya punya aku harus mengejar sesuatu, kan kita selalu ngomong, ada harga yang harus dibayar, betul? Ada harga yang harus dibayar. Itu selalu ada saat engkau punya suatu tujuan yang harus engkau raih. Ada harga yang harus dibayar. Ya. Saya punya teman, waktu itu dia pengen punya sebuah handphone. Sebuah handphone harganya waktu itu 2.500.000. 2.500.000. Tapi dia ini orangnya, masih muda waktu itu ya, masih SMA, waktu masih kuliah. Waduh, saya pengen nih punya handphone ini. Dia tanya langsung ke toko kan, lihat brosurnya, pegang handphonenya. Wah bagus nih, bagus ya. Aku pasti harus punya handphone ini. One day aku pasti punya ini. Ya. Nah, saat dia menetapkan untuk membeli sebuah handphone, apa yang dia lakukan? Dia hitung harga handphone 2.500.000. Saya pengen punya ini tahun ini. Saya pengen punya handphone ini. Berarti waktunya berapa? 12 bulan. Kalau bisa kurang lah ya, taruhlah 10 bulan. 10 bulan. Harganya 2.500.000. Berarti dia harus punya uang 1 bulan berapa? 250.000. Kalau punya uang 250.000 1 bulan, 1 hari harus berapa nabung? Ya nggak sampai 10.000 lah ya. Iya dong, ya nggak nyampe 10.000. Nah, yang dia lakukan, dia setiap hari, dia tabung itu. Dia punya uang jajan, dia tabung setiap hari, saya harus nabung 10.000. Yang dia biasanya sering makan keluar, kalau tiap malam minggu sama teman-temannya diajakin, kan anak kos ceritanya. Sering diajakin, ayo kita nonton dan lain sebagainya. Dia hari itu menetapkan, aku mau beli handphone. Jadi dia menyisihkan 10.000 setiap hari. Aku harus menyisihkan semua yang gak perlu dipotong. Oh, beli baju gak perlu. Pengeluaran untuk beli baju nanti dulu, dipotong dulu. Karena apa? Ada tujuannya. Dan akhirnya gak sampai 10 bulan, dia benar-benar sudah mendapatkan handphone itu. Nah, ini pentingnya menetapkan tujuan. Kalau dia tidak menetapkan tujuan, dan dia tidak pernah menyisihkan uangnya setiap hari, menabung untuk membeli sebuah handphone itu. Nanti yang ada apa?
Aduh, pulang kuliah, ngelihat ada batagor di depan, beli batagor. Di sebelahnya jual lumpia. Beli lumpia. Nanti pulang, jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya. Lihat ada kaos bagus, beli kaos bagus. Akhirnya bisa dapat handphone gak? Gak bisa. Karena apa? Karena gak punya tujuan. Nah, kalau kalian punya tujuan dalam hidup, saya percaya kamu pasti bisa melakukan yang namanya persisten ini. Tujuannya apa? Tuhan pengen kamu itu memperoleh hadiah. Ya, dalam Ibrani dikatakan supaya kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan itu punya hadiah buat kamu. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Ya, kamu pengen apa sih kalau anak sekarang, anak sekolah kamu yang SMA ada yang SMA? SMA berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang udah SMA kelas 3? Belum ada ya? Masih lama. SMA kelas 2? Ada ya? Nah, kamu pengen apa? Kuliah? Pengen gak? Kuliah di mana? Hah? Apa? Binus? Binus? Hah? Binus kan? Oh ya. Mau jadi apa kamu? Mau sekolah apa nanti? Hah? Akuntansi. No. Dia udah tahu tujuannya. Dulu ini lebih baiknya. Saya dulu waktu ditanyain, waktu SMA, kamu mau kuliah apa? Nanti aja lah. Saya masih nggak tahu. Kelas 2, yang namanya, kalau dulu namanya penjurusan, itu waktu SMA kelas 2. SMA kelas 1 masih belajar semuanya, SMA kelas 2 ada yang namanya penjurusan. Dibagi itu yang namanya A1, A2, A3. A1 itu FIS ya. A2 biologi, A3 ekonomi. Ya. Nah biasanya kalau yang udah mau jadi dokter, itu udah langsung ambil bio A2. Nah karena saya belum tahu saya mau jadi apa gitu ya waktu itu ya. Dulu tuh ada gini, kalau kamu jurusan A1 FIS, kamu nanti kalau misalnya sampai masih belum tahu tuh SMA mau apa, kamu kalau A1 nanti kamu kuliah, kamu mau ngambil ekonomi atau mau ngambil kedokteran masih bisa. Tapi saat kamu sudah mengambilnya jurusan A3 yang namanya ekonomi, itu kamu cuma bisanya ngambilnya ya akuntansi, manajemen gitu. Kamu nggak bisa jadi arsitek, kamu nggak bisa yang namanya jadi dokter dan lain sebagainya. Jadi kebetulan saya beruntung, saya waktu itu masih di A1, jadi saya bisa kemanapun, gitu, masih ada waktu. Tapi teman saya yang waktu itu, dia nggak pernah belajar dengan sungguh-sungguh. Udahlah, saya nggak malas ngitung-ngitung. Saya udahlah mau sekolahnya yang santai aja. Padahal ngapalin buat saya susah loh ngapalin itu. Ya, kalau A3 itu ekonomi banyak hafalan. Orang tertentu yang bisa ngapalin dengan cepat, ya. Kalau saya lebih seneng yang logika, ngitung dan lain sebagainya. Nah, teman saya yang waktu itu dia udah ngambil, ya udah saya mau ngambil di jurusan A3. Tapi ternyata saat dia menjalani yang namanya sekolah, waktu itu akuntansi, manajemen dan lain sebagainya, ternyata dia nggak suka. Tapi dia sudah tidak ada no turning back, dia nggak bisa lagi memutar waktu itu. Dia tuh senangnya ternyata menjadi seorang arsitek. Itu udah nggak bisa sama sekali. Jadi kita penting banget mulai hari ini tetapkan tujuan dalam hidupmu. Kamu mau kuliah apa? Tetapkan sekarang. Jangan kamu menyesal nanti. Kamu SMP sekarang. Kamu mau kuliah apa? Tentukan sekarang. Tanya Tuhan. Ya, itu dalam kegiatan sekolah kalian ya. Tapi saya mau katakan saat ini dalam putaran terakhir, Tuhan pengen kita ini berlari dan punya hati untuk jiwa-jiwa. Ya, keselamatan itu harus diberitakan.
Saya pengen kalian mempunyai hati itu. Saya tahu kalian hari-hari ini setiap minggu ada yang namanya pelayanan ke desa-desa. Siapa yang ikut pelayanan? Ada? Ada ya? Banyak ya yang ikut ya. Nah, yang belum ikut pelayanan, kamu doa. Kamu doa. Tuhan, apakah ini bagianku? Untuk di putaran terakhir ini, aku harus menjangkau akan jiwa-jiwa yang ada di desa-desa ini. Kamu ikut. Kalau memang Tuhan taruh di hatimu, kamu harus ikut. Percayalah, kamu harus lakukan ini dengan ketekunan. Ini adalah satu hal yang harus dilakukan dengan ketekunan. Karena tiap minggu kan, ya harus dilakukan tiap minggu. Tiap minggu kamu harus ikut. Indra misalnya dapatnya di mana, harus ikut. Dan saya percaya itu akan ada upah tersendiri. Kita mau baca dalam Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Ya. Yuk saya baca ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang namanya panggilan surgawi itu adalah panggilan keselamatan, panggilan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Ya, ini bukan waktunya kalian santai-santai, kalian pengen hidup dengan panggilan duniawimu. Enggak, ini waktunya kita tanggalkan setiap kelemahan tubuh kita, setiap kebiasaan buruk kita. Itu harus kita tanggalkan supaya apa? Supaya kita mencapai yang namanya panggilan keselamatan itu. Ya. Kamu yang punya kebiasaan atau punya teman-teman yang rasanya itu bisa membuat engkau jatuh. Ya. Mulai hari ini, percayalah engkau harus mulai menyingkirkan atau menjauhkan diri dari teman-teman yang akan mempengaruhi pergaulan burukmu. Ya. Ada firman yang berkata, kebiasaan yang buruk akan merusak, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Itu juga terjadi sebaliknya. Kalau kamu, saya dulu pernah punya teman. Nah, waktu itu SD. Waktu kelas SD, kelas 5 saya tahu. Kelas 5 ada teman saya yang udah mulai mencoba yang namanya rokok. Ya, rokok. Di sini ada yang rokok? Oh enggak ada ya, bagus. Ya. Ada yang pernah nyoba? Ada yang pernah nyoba? Enggak ada ya? Saya pernah nyoba. Saya pernah nyoba. Waktu itu karena apa? Teman saya ngajakin. Ah kamu cowok masa gak ngerokok? Cobain. Yang lain, iya lu gini. Ada 5 orang gitu kan. Cobain aja, cobain. Yang namanya gengsi. Ya, dia ngomong bencong kamu. Masa laki gak ngerokok, gak maco. Akhirnya apa? Nyobain. Saya nyobain rokok. Tek. Saya gak suka. Apaan sih ini? Asap kok dimasukin ke badan gitu ya. Rasanya juga gak enak. Gak enak lah. Rasanya juga cuman manis-manis aneh gitulah. Manis aneh dan kok diisep. Untungnya saya hari itu saya mengambil keputusan. Saya gak mau yang namanya rokok. Tapi teman saya ada yang nyoba-nyoba. Dan karena diomongin, ah lu cemen lu gak maco lu, gak ngerokok. Akhirnya dia sampai sekarang keterusan rokok dan ya kita semua tahu itu gak baik buat kesehatan kita.
Ini yang dikatakan pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Walaupun engkau sebenarnya, kita ini saya percayalah semuanya adalah anak yang baik-baik. Ya, kalian sudah mau datang ke tempat ini itu adalah ya sudah sangat bagus gitu. Sudah punya hati yang baik. Tapi ketika engkau pulang dari tempat ini, kamu main ketemu sama teman-teman kamu yang punya kebiasaan yang buruk. Nanti kamu lihat aja. Sooner or later itu pasti kamu akan ketularan. Ya. Ada yang suka kebut-kebutan di sini? Ada yang suka motor? Wah, ini satu Otnil. Hati-hati ya, Nil ya. Ya, saya tahu dia anak yang baik. Tapi kamu harus punya pendirian. Enggak salah kok, kamu suka motor enggak salah. Ya. Tapi kamu harus tahu batasan. Ya. Dan jangan sampai kamu harus tahu apa yang harus diikuti, apa yang enggak. Ya, itu yang namanya orang punya tujuan, punya prinsip. Orang hidup harus punya prinsip. Kalau enggak, kamu akan diombang-ambingkan. Sering enggak kalian pergi ke mall, enggak ada tujuan? Mau kemana? Mau ke mall. Mau ngapain? Enggak tahu lah, jalan-jalan aja. Jalan aja. Bisa ngabisin berapa jam di mall? Bisa berjam-jam, bisa 2-3 jam, ya. Tapi akhirnya waktu pulang nggak bawa apa-apa. Padahal yang namanya mall kan namanya pertokoan kan. Nggak belanja, nggak apa. Tanyain kamu ke mall ngapain? Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, cuman jalan-jalan aja. Tapi kalau engkau punya tujuan, kamu ke mall mau ngapain? Oh, saya nanti mau ke mall. Saya mau makan ini, setelah itu saya mau beli kaos kaki. Udah pulang. Cepet gak? Cepet waktunya. Paling 1 jam selesai. Nah ini yang terjadi. Saat engkau tidak punya tujuan. Hidupmu cuman muter-muter aja. Kamu akan menghabiskan waktumu. Gak tahu kamu. Kamu masih muda sekarang. Waktu itu berjalan cepat banget loh. Saya gak kerasa sekarang saya udah punya anak. Saya sudah punya istri. Kayaknya cepat banget. Saya nikah sudah 13 tahun. Padahal rasanya saya nikah ini kayak barusan. Ternyata sekarang udah 13 tahun. Wow, cepet banget. Kamu jangan sia-siakan waktu. Kalau kamu gak punya tujuan, kamu muter-muter tiba-tiba, oh ini udah waktunya saya harus bekerja. Tapi karena kamu tidak pernah sekolah dengan benar, akhirnya kamu gak punya kerjaan yang baik. Nanti yang ada kamu nyesel. Ya, jangan pernah kamu menyesal di akhir. Ya, penyesalan itu selalu datang di akhir ya. Kalau di awal itu namanya down payment, DP itu di awal. Ya, kalau penyesalan itu selalu di akhir. Ya, itu yang pertama, berlari pada tujuan. Saya mau ajak kita lihat YouTube multimedia, bisa tampilkan hari-hari terakhir. Ini yang harus kita lakukan, kita harus fokus saat kita berlari. Ya. Karena seringkali saat kita berlari, di putaran terakhir itu kondisi fisik kita biasanya sudah capek. Bosen gue nari terus, bosen gue pelayanan terus. Kak Devlin tadi ngomong, gue udah nari 10 tahun, kok gini-gini aja ya. 10 tahun saya narinya kok masih gak bisa terbang gitu ya. Masih pakai kaki saya atau gimana ya. Masih gitu-gitu aja nari 10 tahun. Nah saudara, putaran terakhir itu menentukan. Biasanya banyak sekali yang apa ya, karena kamu capek, kamu ngerasa mana janji Tuhan. Mana janji Tuhan kok aku gak bisa nikmati. Biasanya kita gagal fokus di putaran terakhir. Nah saya mau ajak, di sini ada perlombaan lari halang rintang. Semuanya tahu ya perlombaan lari halang rintang yang ada namanya pool ya, itu yang harus kamu lompatin dan lain sebagainya. Perempuan, cewek ya. Dan ini ada yang namanya perempuan yang namanya atlet yang namanya Beatrice Chepcoach. Ini saya juga baru nemu nih. Kita lihat apa yang dia lakukan saat dia lari di putaran terakhir ya.
Dan dia ini sebenarnya adalah juara. Dia ini adalah seorang juara dunia. Dan saya percaya yang namanya lintasan itu ya, dia udah latihan berulang-ulang kali ya, yang namanya seorang pelari. Kita cek apa yang dia lakukan. Di iklan itu ya, wah itu mah kurang minum ya, gagal fokus. Ya. Putaran terakhir, saat engkau gagal fokus, akhirnya engkau gak bisa yang namanya menjadi juara. Padahal Tuhan sangat rindu kalian semua dapat yang namanya hadiah. Yaitu apa? Keselamatan yang Tuhan beri. Tapi saat engkau gagal fokus, itu keselamatan bisa hilang dari hidupmu. Ya, saya percaya kita semua sudah ada di track yang benar, di jalan yang benar. Tujuan kita, apa yang harus kita lakukan sekarang, kita harus melakukan dengan fokus, berlari pada tujuan. Itu yang pertama yang harus dilakukan di putaran terakhir ini ya. Lakukan dengan persisten. Ya, berlari dengan kuat pada tujuan dengan fokus. Yang kedua adalah yang harus kita lakukan adalah tekun menantikan Tuhan. Kenapa kok harus tekun? Kita baca dulu dalam Wahyu 3 ayat 10. Kenapa harus menantikan Tuhan? Siapa yang tahu dan siapa yang percaya ini adalah hari-hari yang jahat, ya. Kalau kamu sekarang lihat hari ini ada yang namanya virus COVID, ini adalah kalau kata saya ini penyakit yang belum pernah ada dan belum pernah kita alami sebelumnya. Dan bahkan untuk dunia ini baru pertama kali yang namanya hal-hal yang seperti ini. Sampai di lockdown dan lain sebagainya. Ya, hari-hari yang jahat. Sekarang adalah hari-hari yang jahat. Virus ini adalah virus yang dibuat, bukan virus alami. Saudara bayangkan, ada orang yang berniat untuk membuat virus ini dan disebarkan untuk mencelakakan orang. Bukankah ini hari-hari yang jahat? Tapi kita mau baca Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Ya. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sekali lagi, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka Tuhan pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya. Kita semua akan mengalami yang namanya masa-masa kesesakan. Kita semua akan mengalami yang namanya masa kesusahan. Tapi kita harus pegang ayat ini. Saat engkau menantikan Tuhan, kamu akan diluputkan dari semua yang jahat. Ya, saya berdoa kita semua mengalami yang namanya pengangkatan, kau tidak mengalami yang namanya penganiayaan di dunia ini. Ada yang mau mengalami penganiayaan? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Saya berdoa semua kita diangkat. Tapi syaratnya apa? Kamu harus tekun menantikan Tuhan. Ya, menantikan Tuhan itu harus kita lakukan. Banyak orang yang gagal dalam proses menanti. Ya. Saya mau ambil contoh dalam Alkitab. Waktu itu bangsa Israel menantikan Musa yang naik saat itu dipanggil oleh Tuhan, ayo naik ke gunung Tuhan. Ya. Musa saat itu jadi perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan. Ya. Musa dipanggil naik ke gunung Tuhan dan waktu itu Musa menghabiskan waktu bukan cuma 1-2 hari, berminggu-minggu ada di atas gunung. Dan saat itu bangsa Israel bingung, takut. Karena bangsa Israel tidak pernah yang namanya menantikan Tuhan. Dia cuman nunggu, oh Musa dapatnya apa? Disuruhnya apa? Baru dilakukan. Bangsa Israel tidak pernah bertanya pribadi. Istilahnya tanya, Tuhan engkau mau hidupku ini ngapain sih hari ini? Enggak pernah. Sehingga saat Musa dipanggil oleh Tuhan naik ke gunung Tuhan.
dan gak pulang-pulang. Akhirnya bangsa Israel ini gak tahan. Dia ngerasa kayaknya Musa sudah mati loh. Sepertinya Musa sudah mati. Dia gak tahan nunggu Musa turun. Padahal saat itu Tuhan sedang menuliskan 10 perintah Allah. Dia sedang menuliskan dikatakan di Alkitab dengan jarinya sendiri, ditulis tuh di loh batu, ditulis sendiri. Itu harusnya dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Tapi saat mereka tidak tahan untuk menanti, yang ada yang ngomong, Harun, ini Musa sudah mati, kita gak bisa ngandalin Musa lagi. Akhirnya mereka membuat yang namanya patung lembu, membuat berhala, yang itu adalah kejijikan di mata Tuhan. Banyak orang yang gagal dalam menanti. Ada seorang Sarah, istri Abraham, yang gagal dalam menantikan seorang anak. Semuanya sudah baca ceritanya kan tentang Abraham? Dikatakan Sarah adalah perempuan yang mandul. Dan saat Abraham mendapatkan akan firman, engkau akan punya keturunan dari Sarah. Tapi saat itu Sarah melihat, aduh aku nih udah mandul, gak bisa. Akhirnya apa? Dia menyodorkan yang namanya Hagar. Dan akhirnya Abraham mempunyai anak yang sebenarnya bukan yang dijanjikan Tuhan. Ismail namanya. Padahal kalau dia nunggu dengan sabar, dia akan mendapatkan seorang Ishak. Dan itu adalah kesukaan Tuhan. Ya. Banyak orang yang gagal dalam menantikan Tuhan. Tapi saya pengen hari-hari ini kita harus terus menanti-nantikan Tuhan dengan tekun. Mungkin hari ini engkau belum dijawab, Tuhan, keluargaku kok masih dilanda masalah ekonomi ya, sampai aku gak bisa sekolah mungkin. Atau mengalami apapun itu yang seolah-olah janji Tuhan belum ada. Belum aku terima. Capek Tuhan, capek Tuhan. Tapi hari ini Tuhan katakan kamu harus bertahan. Kamu harus dengan kuat gigih menantikan Tuhan, bertahan. Tadi persisten dikatakan apa? Sikap yang gigih dan tahan banting. Yang dilakukan dengan tekun dan berkelanjutan untuk mencapai sebuah tujuan atau target. Saya mau biar setiap kita hari-hari ini tidak ada satupun yang tidak memperoleh hadiah keselamatan dari Tuhan. Banyak banget yang mau Tuhan berikan. Tapi saat engkau gak bisa berlari dengan gigih, saat engkau tidak bisa menantikan Tuhan dengan taat, engkau tidak akan bisa meraih dan menerima yang namanya janji Tuhan itu. Ya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Hari ini kita mau katakan, saya mau ajak kita untuk membaca sekali lagi dalam Ibrani 10 ayat 36. Saya mau undang pemusik. Siapkan lagu, tadi saya mau nyanyi Immanuel, bagian ref ya. Kita mau baca bareng-bareng dalam Ibrani 10 ayat 36. Ya, supaya ini boleh menjadi rema dalam hidup kita, untuk kita boleh memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Ya, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, sekali lagi, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan. Kau berdoa untuk setiap anak-anak. Mari engkau yang saat ini mengalami keletihan, capek dalam pelayanan, capek akan hidupmu, kok rasanya gini-gini. Taruh tanganmu di dadamu saat ini.
Kita mau berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk siapapun Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan yang saat ini mengalami kecapean, mengalami yang namanya putus asa dalam menantikan akan janji-Mu. Oh berdoa, biar hari ini Kau berikan roh ketekunan, roh ketaatan, roh kegigihan yang dari Engkau. Di dalam nama Yesus saat ini Kau turunkan Tuhan kekuatan yang baru. Orang-orang yang menantikan Engkau, Kau berkata Engkau akan memberikan sayap-sayap yang baru. Di dalam nama Yesus Kau kuatkan mereka. Kuatkan setiap kami anak-anak muda-Mu untuk tidak lekas putus asa. Berikan kami roh ketekunan, roh ketaatan untuk kami boleh menantikan janji-Mu Tuhan. Kami mau berlari lebih kuat lagi Tuhan. Berikan taruh hati-Mu, taruh rencana-Mu dalam hidup kami. Saat ini Engkau yang belum tahu tujuan hidup-Mu apa, mari minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan taruh hati-Mu, taruh rencana-Mu dalam hidupku. Buat aku mengerti, buat aku mengerti semua rencana yang sempurna dalam hidupmu. Untuk aku boleh menerima panggilan surgawi. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Hari ini Tuhan tadi taruh di hati. Ada orang-orang, bukan semua, tapi ada orang-orang yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Tujuan yang kuat yang harus engkau capai. Gak semua, ini gak semua. Tapi saya percaya engkau selidiki, engkau tanya Tuhan, kalau itu engkau, Tuhan mau mempersiapkan akan hidupmu. Tuhan sedang menyiapkan hidupmu. Mungkin hari ini kau belum melihat rencana Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Tapi Tuhan berkata Tuhan sedang menyiapkan hidupmu. Ada proses yang memang harus dijalani. Tapi seperti lagu ini, Immanuel, sekalipun engkau di lembah, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ada hadiah yang Tuhan sudah sediakan di depanmu. Hanya Tuhan berkata, jangan kecewa, jangan menjadi lemah, jangan menjadi kecut. Ini adalah putaran terakhir, putaran terakhir. Jangan sampai engkau gagal fokus. Banyak teman-temanmu atau orang-orang di luar yang berkata yang negatif,
yang membuat engkau gagal fokus dan membuat engkau ingin meninggalkan yang namanya panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tapi hari ini Tuhan katakan, jangan gagal fokus. Jangan gagal fokus. Engkau harus berlari, tidak menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Arahkan pandanganmu untuk berlari terus mencapai tujuan. Sebab ada hadiah yang sudah Tuhan sediakan di dalam hidupmu, di depanmu, dan engkau pasti akan dapat meraihnya. Kalau itu engkau orangnya, mari engkau berkata, angkat tanganmu, katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, engkau beserta. Kuatkan Tuhan sayap-sayap anak-anakmu ini. Kuatkan, kuatkan. Berikan kekuatan yang baru, kekuatan yang baru. Engkau